Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rozan Sanur Albari. Kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara kita itu bisa mendapatkan password terhadap wireless atau WiFi yang ingin kita susupi gitu. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dan juga cara kerja bagaimana kita itu bisa mendapatkan hak akses tersebut. Lebih baiknya jika kalian ingin langsung ke live demo, kalian bisa skip. Saya sarankan kalau memang baru, kalian harus tahu lebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Oke, saya akan melakukan presentasi kali ini untuk melakukan hacking terhadap WiFi. Kita bisa memakai tools yang namanya Fluxion. Nah, Fluxion ini adalah sebuah security auditing atau peninjau security dan juga social engineering research tool. Script ini tuh mencoba untuk mengambil kunci atau password yang terenkripsi oleh WPA dan WPA2 dari Wi-Fi atau access point melalui teknik social engineering atau phishing attack. Nah, kalian bisa download atau baca-baca di sumbernya di bawah ini. Akan saya kasih di kolom deskripsi ya. Oke, Fluxion itu sebenarnya terdiri dari beberapa script ya. Jadi, Fluxion itu seperti kayak automate yang menyatukan beberapa tools. Fluxion ini tuh terdiri dari Aircrack, terus juga Crowpathy, Extreme. Nah, ini dan lain-lainnya ya, dan ini tuh adalah satu kesatuan dari Fluxion. Tanpa adanya salah satu dari aplikasi ini, dia tidak akan bisa menjalankan Fluxion secara maksimal. Dikarenakan ini semua terhubung ya, menjadi satu kumpulan script untuk melakukan wireless hacking. Nah, Fluxion ini cukup kompleks ya. Jadi kita butuh beberapa tools juga untuk menjalankan Fluxion. Fluxion ini lebih ke automate atau ya membantu kita melakukan hacking wireless lebih gampang gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita uh, hacking wireless, angka baiknya kita mengetahui beberapa konsep terlebih dahulu. Yang pertama adalah handshake. Handshaking ini adalah suatu proses yang terjadi pada device ya, yang ingin berkomunikasi dengan perangkat asing sehingga bisa menetapkan rule dalam berkomunikasi antara dua device. Nah, cara kerjanya itu yang adalah pertama, klien mengirim pesan SYN ke pada target yang dituju, misalkan host H dan host B. Host H ini ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan host B. Nah, untuk terhubung dengan host B, host H ini mengirim SYN, paket SYN itu ke host B. SYN. Kemudian host B itu menerima. Udah oke nih, keterima SYN, pesan SYN-nya oleh host B. Kemudian host B ini mengirim konfirmasi bahwa paket yang dikirim oleh host H itu telah sampai. Itu menggunakan ACK atau ACK ya, ACK. ACK ini adalah simbol bahwa host B itu udah menerima pesan SYN dari host A gitu. Lalu host B juga mengirim SYN yang artinya bahwa host B juga udah siap nih untuk menerima host H. Nah, akhirnya dua paket ini dikirimkan ke host B. Lalu, host H. Host H menerima paket yang dikirimkan oleh host B. Lalu, host H sudah mendapatkan paket dan akhirnya dia mengirimkan acknowledge, yang artinya acknowledge itu adalah klien itu sudah mengetahui bahwa
host B sudah siap juga untuk berkomunikasi dengan host H. Oleh sebab itu, klien membalas hal tersebut menggunakan ACK atau acknowledge terhadap host B sebagai penanda bahwa klien itu siap menerima koneksi. Nah, itu handshake ya, three-way handshake itu bagaimana cara tiap device itu berhubungan. Jadi dalam 1 detik atau 2 detik dalam berhubungan terhadap device itu terjadi hal yang kompleks ya di balik layar. Nah, itu bagaimana cara berkomunikasi antara dua device. Handshake. Oke, lanjut ke selanjutnya. Handshake itu macam-macam ya. Nggak hanya handshake doang, tapi ada beberapa contoh. Contohnya adalah four-way handshake WPA2. Nah, four-way handshake ini adalah istilah yang mencakup 4 pesan pertama atau 4 handshake dari proses koneksi enkripsi dengan klien yang ingin terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang disediakan oleh AP. Oke, saya sarankan kalian itu membaca terlebih dahulu yang sumber di bawah ini untuk bagaimana cara kerja dari four-way handshake yang biasanya kalian pakai hampir tiap hari ya mungkin ya. Jadi singkatnya hampir sama dengan handshake, tapi kalau WPA2 ini memakai four-way handshake untuk bertukar informasi dan juga password gitu. Dan juga kesiapan dari klien sendiri apakah dia itu siap tidak berhubungan dengan access point. Nah, ini sangat penting ya untuk memahami Wi-Fi hacking ya. Tanpa kita mengetahui cara kinerja Wi-Fi hacking, four-way handshake, kita nggak akan bisa memahami kinerjanya gitu dari hacking Wi-Fi tersendiri. Nah itu. Saya sarankan saya akan kasih link di bawah di deskripsi. Kayaknya saya nggak terlalu panjang ngebahas ini ya dikarenakan makan banyak waktu gitu. Jadi saya sarankan kalian pause dulu videonya dan membaca sumber di bawah ini. Oke, lanjut ke next. Oke, Wi-Fi Dead Authentication Attack. Jadi Wi-Fi Dead Authentication Attack ini adalah jenis serangan yang bertipe DOS atau Denial of Service yang menargetkan komunikasi antara klien dan AP atau dari Wi-Fi-nya lah. AP yang dari penyedia Wi-Fi. Serangan ini mengirim paket dissociate ke satu atau lebih klien yang saat ini terkait dengan titik akses atau sedang terhubung dengan titik akses tertentu untuk memuluskan jaringan. Jadi dia ini mengangkat koneksi antara klien dan juga Wi-Fi atau AP. Nah, ini yang akan kita praktekkan juga nanti untuk mendapatkan akses ya. Oke, kurang lebih seperti ini kinerjanya di saat ada four-way handshake, saat ada handshaking. Nah, ada attack ini memutuskan datanya, mengirim paket dead authentication untuk memutus data. Dengan memutus data, otomatis itu akan tercut. Dia akan tercut. Penjelasan besar segini, dia akan tercut di sini. Tercut. Akhirnya dia terputus. Gitu. Itu dead authentication attack. Dia mengirim paket dead authentication untuk memutuskan data. Itu secara garis besarnya ya. Oke, lanjut. Nah, Evil Twin. Evil Twin ini adalah jaringan Wi-Fi palsu yang meniru jaringan Wi-Fi asli. Nah, tiruan itu benar-benar mirip ya dari namanya, terus juga kekuatan sinyal juga sama ya. Hingga frekuensi juga sama. Nah, pengguna itu bisa saja menyambungkan perangkat ke Evil Twin ya. Mengira itu ada Wi-Fi yang asli gitu loh. Jadi kita harus hati-hati kalau misalkan ada Evil Twin atau kok kembar gitu loh. Sama-sama kembar, jadi saling salah-salahan kan. Nah, itu kita harus aware ya. Apalagi
Evil Twin ini sering muncul di lobi hotel, kafe, restoran, dan fasilitas transportasi publik yang wifi-nya itu tuh banyak gitu loh, dan juga tidak gimana ya, lebih ke nggak dipasswordin. Jadi kan banyak banyak wifi itu banyak juga hal yang mencurigakan juga ya. Jadi jangan asal-asal tersambung. Kita harus lihat dulu nih wifi-nya itu terpassword apa enggak. Terus juga kalau misalkan ada wifi yang nggak ke password, itu saya sarankan jangan nyambung ya. Pokoknya hati-hati aja. Nah itulah Evil Twin, meniru akses point asli gitu. Oke, kita lanjut. Handshake sniffer attack. Jadi handshake sniffer attack ini itu mencoba mengambil authentication hashes atau four-way handshake untuk digunakan oleh serangan Capitef Portal untuk melakukan verifikasi kunci. Nah, ini Capitef Portal akan saya jelaskan di next. Jadi handshake sniffer ini itu mengambil authentication hash-nya, mengcapture handshake atau mengambil ini ya, respons terhadap AP dengan client. Nah, gitu. Nah, cara kerjanya itu penyerang ini mengirim paket dan authentication ke client dan juga titik akses target. Jadi dia tuh awalnya mengcut dulu hubungan antara WiFi dan juga klien. Nah, secara tidak langsung atau secara langsung ya langsung putus koneksi antara keduanya gitu loh. Nah, setelah sambungan terputus, beberapa perangkat itu akan secara otomatis melakukan nyambung kembali atau auto connect lah. Biasanya kalau di HP-HP atau device pasti ada auto connect. Nah, dan mengirim handshake four-way handshake. Lalu si Fluxion ini menangkap four-way handshake tersebut atau authentication hashes. Nah, authentication hashes ini akan dipakai di saat serangan Capitef Portal begitu. Jadi handshake sniffer attack ini mengambil authentication hashes menggunakan teknik dead authentication attack agar klien antara AP itu terhubung kembali lalu mengambil capture-nya, mengambil koneksi antara keduanya gitu. Nah, itu digunakan untuk next serangan. Handshake sniffer attack. Oke, lalu ada teknik Capitef Portal attack. Jadi, serangan ini itu mencoba mengambil kunci ya, WPA atau WPA2 dari titik akses target melalui teknik rogue network atau Evil Twin yang dikombinasikan dengan teknik phishing dan juga dead authentication attack agar pengguna secara terpaksa mengakses rogue network yang sudah disediakan untuk mengakses router asli. Serangan Capitef Portal memerlukan file handshake yang sebelumnya kita dapatkan melalui handshake sniffer dari titik akses target. File handshake cap ini bisa kalian dapatkan ya di handshake tadi yang saya jelaskan. Oke, Capitef Portal itu lebih ini cara kinerjanya. Contoh client, hacker, dan ini AP. Hacker ini menciptakan yang namanya AP ya, sebutnya Evil Twin lah. Contohnya dia punya SSD, ini misalkan ini ya, ini AP. Mempunyai SSID, contohnya Rozan. Nah, dia akan ngekloning ini nih, ngekloning ini jadi SSD Rozan juga. SSID Rozan. Nah, setelah kita sudah mengklon AP ini, udah mengklon, nah kita melakukan dead authentication attack. Jadi
di saat klien ini tersambung, kita akan memutus atau mengkat koneksi dari AP koneksi klien dari AP. Ya sama aja AP dari klien ke AP. Nah, agar klien ini tuh terhubung dengan WiFi yang kita clone gitu loh. Dengan kita clone. Nah, setelah kita mendapatkan password dari si klien ini, misalkan passwordnya ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu si klien ini masukin password ke Evil Twin ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini klien akan langsung masuk ke AP. Setelah kita masuk ke host yang ada di attacker atau SSID-nya udah memasukkan passwordnya, yaitu akan langsung masuk ke AP otomatis secara langsung gitu. Jadi kita cuma mengalihkan saja dengan menggunakan teknik man in the middle attack gitu. Dan memaksa juga si klien ini masuk ke kita dengan mengekat koneksi antara dua belah pihak gitu loh. Nah, handshake cap itu berguna di saat kita itu ingin terhubung dengan AP-nya. Nah, ini gunanya handshake cap. Kita butuh akses ke AP gitu, seakan-akan kita itu adalah klien. Nah, kalau menurut dari sisi pandangan klien, kita ini WiFi palsu ini tuh WiFi palsu seakan-akan tuh WiFi router, padahal itu kita palsu kan. Nah, dari sisi hacker kita itu ada dari sisi AP, hacker ini tuh sebagai klien gitu loh, sebagai klien dari sisi klien. Router yang kita palsukan ini adalah router asli, padahal router palsu. Sedangkan dari sisi AP kita tuh ada klien gitu loh. Nah, gunanya handshake cap itu ya agar kita berhubungan dengan router gitu loh, agar bisa mengakses. Password udah dapat, kita akan langsung masuk ke AP menggunakan handshake cap. Nah, ini jalurnya ini menggunakan handshake cap gitu. Itu pengertiannya. Oke, ini adalah framework Fluxion ya, bagaimana atau proses bagaimana cara kita itu masuk ke dalam WiFi tersebut gitu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah preparation, yaitu menginstal Fluxion dan juga all dependencies atau hal yang berhubungan atau tools yang berhubungan dengan Fluxion itu sendiri yang sebelumnya di slide ketiga sorry. Kayak ada Nmap, terus juga Aircrack, terus juga SSL, terus juga konsol. Nah, itu tuh harus diinstal. Tanpa adanya itu kita nggak akan bisa menjalankan Fluxion. Oke, yang kedua adalah handshake snooper. Handshake snooper itu mengcapture authentication hash ya, dengan melakukan authentication attack, memutuskan koneksi jaringan agar kita mendapatkan authentication hash yang akan kita pakai di saat kita melakukan copy theft portal atau masuk ke dalam akses pointnya langsung gitu loh. Oke, yang ketiga itu copy theft portal ya. Kita membuat rogue network atau Evil Twin yang menggabungkan phishing attack dan juga data authentication attack gitu. Phishing attack itu kita akan membuat website ya, untuk seakan-akan kita itu tuh adalah WiFi asli, padahal bukan. Kita ngebuat website tersendiri untuk memasukkan password. Nah, itu phishing attack. Dan authentication attack itu memutuskan agar si klien ini secara terpaksa memasukkan passwordnya tuh terhadap rogue network atau Evil Twin yang kita buat. Nah, itu copy theft portal. Yang keempat adalah pasti mendapatkan gain access atau get password WiFi secara langsung ya, langsung mati semuanya. Copy theft portal dan authentication semuanya langsung mati jika kita mendapatkan WiFi yang sesuai dengan akses routernya gitu loh. Itu frameworknya Fluxion. Oke, device yang kita butuhkan adalah ada 2 adapter untuk melakukan rogue network atau Evil Twin dan juga jamming atau data authentication attack. Jadi kita butuh 2 ya. Jadi kalau misalkan
kita ngelakuin road network dan jamming attack secara bersamaan di satu device atau satu adapter, itu nggak akan work sama sekali ya, dikarenakan sistem adapter nggak bisa ngejalanin dua dua kegiatan sekaligus gitu loh. Jamming itu kan mengeluarkan sinyal, sedangkan kalau root network itu tuh lebih ke menangkap sinyal gitu loh. Jamming menyerang sinyal, sedangkan mengirim sinyal, sedangkan root network apa itu menerima sinyal. Kalau misalkan dalam satu itu nggak akan bisa. Jadi kita butuh dua adapter. Yang pertama adalah adapter laptop, PC atau handphone. Pokoknya yang bisa koneksi WiFi atau adapter lah untuk membuat AP network atau Evil Twin. Yang kedua adalah adapter WiFi. Kalian bisa beli USB WiFi atau adapter WiFi sekitar di bawah cepet lah. Yang penting bisa koneksi, itu untuk jamming. Gitu loh. Oke, itu butuh dua ya. Jadi saya sarankan butuh dua untuk melakukan network route dan juga jamming. Oke, sekarang kita akan masuk lab sesi demo ya. Oke, demo. Kita akan melakukan demo. Jadi saya memakai dua wireless. Yang satu untuk menerima jaringan, yang satu mengirim jaringan, jamming dan juga route Evil Twin. Oke, sebelum itu kita biasakan menginstal terlebih dahulu ya. Karena saya sudah menginstal, kalian bisa lihat di sini Fluxion, GitHub Fluxion Network /Fluxion. Nah, di sini ada git clone, kalian bisa instalasi di sini ada cara-caranya. /sh dan lainnya di sini. Git clone lalu cd masuk dan juga Fluxion ini akan turun. Oke. Itu installnya. Kalian bisa cari di tutorial yang lain. Saya nggak ngasih tutorial karena kan saya udah install ya. Atau kalian bisa tanya ke saya via komentar cara install bagaimana, akan saya beritahu. Oke. Saya akan langsung melakukan Fluxion sh. Biasakan sudo ya, dikarenakan dia akan mengubah adapter kita. Butuhkan akses root sudo Fluxion. Nah, karena saya udah menginstal jadi oke-oke semua ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendapatkan handshake terhadap target yang ingin kita masuki atau aksesnya. Pilih nomor 2. Nah, di sini kayak saya akan memakai WLAN 0 ya untuk men-searching target. Nah, dia akan otomatis mengubah sebentar guys. Oke, kita lanjut. Saya akan memilih nomor 1 WLAN 0 ya, memakai interface yang ada di laptop saya, intercompression. Target searching, kita akan searching target ya. Enter. Nah, dia akan langsung mengganti menggunakan monitor. Modenya diganti ke monitor. Saya akan all channel aja yang 2,4 GHz. Nah, di sini tidak jalan kan. Nah, ini salah satu solusinya adalah menggunakan gini. Kita harus menonaktifkan beberapa ini ya, beberapa service menggunakan sudo airmon ng check kill. Nah, prosesnya ini harus dimatikan dulu baru bisa jalan. Tapi kalau misalkan ini dikarenakan saya udah pernah ngejalanin ya, jadi saya harus mematikan WPA suplikannya dulu atau service yang melakukan scanning gitu loh. airmon check kill. Kalau awal-awal sih nggak usah, jadi dia langsung jalan bisa juga, atau kalian juga bisa meng-kill service-nya WPA ini. Oke. Di sini kita bisa melihat, nah ini dia, sorry. Di sini kita bisa melihat akses point dan juga device yang terpasang. Ini akses point yang ada di sekitar rumah saya dan juga akses yang terpasang ya. Ini banyak sekali akses-aksesnya, siapa saja yang terpasang. Ini random ya. Ini base SSD berapa? Ini adalah WiFi rumah saya nih yang pertama. Dan ini ada device-device yang terpasang. Gitu loh. Di sini. Oke.
Ini langsung dimatikan saja karena udah terscanning semua, udah kelihatan ya. Ctrl+C, kita langsung klik ini Ctrl+C. Close. Nah, di sini kita pilih WiFi mana yang ingin kita capture handshake-nya atau ya. Dengan contohnya saya menyerang WiFi saya sendiri deh, Rozan 6. Jadi kita ambil nomor 6, enter. Nah, di sini saya bakal skip aja ya. Bakal skip. Karena kan tadi kan target trackingnya udah. Skip. Saya bakal reset attack dikarenakan saya udah pernah konfigurasi ya. Kalau misalkan ini akan belum ada seperti ini, nggak apa-apa, nggak usah panik. Ini akan muncul jika kalian sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Ini saya akan reset aja tag. Nah, saya akan melakukan that authentication attack memakai mode aircrack NG ya, airplay secara agresif. Nah, ini adalah interface untuk monitoring dan juga jamming gitu. Saya akan pilih WLAN. Nah, saya akan memakai copet verification yang recommended lah untuk memverifikasi hash, apakah hash ini tuh bener-bener hash yang dari target kita gitu loh. Oke, nomor 2. Nah, often verified check. Nah, saya sarankan 30 detik sekali ya. Ya, agar dia bakal nge-reload terus lah apa untuk handshake-nya. Oke. Langsung saya akan memakai yang nomor 2 yang recommended. Nah, di sini akan melakukan capture handshake ya. Nah, di sini melakukan that authentication attack. Lalu di sini kita lihat apakah nanti akan terputus koneksinya. Ini adalah HP saya ya. Nah, tuh dia akan terputus kan. Dia akan melakukan that authentication attack sekaligus menangkap capture atau menangkap hash-nya gitu loh. Wow, terputus. Nah, udah berhasil nih. Kita udah mengcapture handshake yang terhubung antara device dan juga AP-nya gitu. Nah, kita dapat handshake-nya nih. Nah, kita juga dengan ada handshake ini kita bisa terhubung juga dengan access point yang ingin kita masuki gitu loh. Nah, ini tadi kan kita lihat juga tadi sempat terputus koneksinya. Oke, cukup. Di sini sukses. Saya akan langsung ini handshake super attack complete. Close this window, close di window. Oke, close. Akan saya pilih nomor 1. Nah, dia akan ngulang. Nah, saya akan melakukan Rapid portal. Ini saya no dikarenakan ini sebelumnya kan saya udah pernah ya. Jadi kalau udah pernah tuh pasti akan memunculkan konfigurasi yang lama. Jadi jangan panik kalau misalkan ini nggak ada di kalian. Kalau misalkan ada ya no, saya no. Karena kan saya akan ngubah akses ya. Nah, saya akan menggunakan WLAN 0 untuk men-searching target. Sama kayak handshake snooper. Nah, wirelessnya adalah alt channel. Seperti biasa. Nah, di sini scanner akan melakukan scanning. Tunggu 5 detik. Tunggu 5 detik. Oke. Setelah udah, kita Ctrl+C untuk menutup. Lalu kita akan milih target yang sebelumnya kita handshake sebelumnya. Kita ambil capture handshake-nya. Nomor 5. Nah, ini saya skip aja ya. Ini saya skip. Ini nggak apa-apa, di skip aja. Saya akan reset. Nah, jamming saya memakai WLAN 1 untuk jamming. Oke. WLAN sukses. Lalu untuk access point, untuk membuat access point atau Evil Twin atau Rock Network, saya menggunakan WLAN 0 atau adapter yang kedua. Oke. Nah, authentication saya pakai MDK 4. Sebenarnya macam-macam bebas ya. Tapi saya asal-asal aja boleh. MDK 4 AirPlay sebenarnya nggak masalah. Nah, ini udah mau kebuat nih. Lalu Rock API-nya pakai Hostpad atau Airbase NG. Saya sarankan pakai Rock AP ya. Recommended. Saya pakai Copeti ya. Lebih sarankan. Nah, use hash found. Saya pakai hash yang sudah di found ya. Kalau misalkan
nggak ada hashnya, nanti dia akan langsung ke apa spesifik directory ya. Jadi saya sarankan harus ngelakuin handshake snooping dulu, baru kita bisa melakukan captive portal. Use hash found, lalu masuk ke yang bawah verification for the hash, method verification the hash. Jadi verification ini dilakukan pada saat kita sudah mendapatkan ini ya, mendapatkan password untuk terhubung terhadap access point yang ingin kita masuki. 2. Copet masih complete. Nah, di sini kita akan membuat SSL sertifikat, yaitu SSL sertifikat itu yang digunakan untuk web page login network yang kita buat gitu, yang kita palsukan gitu kan, seakan-akan ya kita itu asli gitu loh, padahal mah enggak. Ya kita create. Oke, udah create. Kemudian disconnect. Langsung disconnect ya. Kalau emulat itu lebih ke ini ya, kita monitoring, tapi saya sarankan disconnect aja. Kalau emulator tuh bakal monitoring lagi untuk setelah selesai mendapatkan wifi. Atau kalian bisa baca di wiki Fluxion apa itu emulated ya. Saya akan lakukan disconnect setelah mendapatkan hak akses. Nah, di sini kita milih nih web page-nya di sini nih. Nah, saya saranin sih pakai yang ini ya, karena kita di Indonesia, ataupun yang Inggris untuk web page-nya. Kalau yang bawah-bawah ini saya udah pernah nyoba dan hasilnya tuh bagus web page-nya, cuman masalahnya dia itu nggak langsung ke connect gitu loh. Jadi dari sistem dari HP-nya dari korban, dia itu setelah memasukkan password dia itu nggak akan langsung connect ke wifi aslinya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada bug beberapa ya. Nah, saya pilih yang nomor 13 aja, Indonesia, untuk web portal web page loginnya, karena kan kita Indonesia. Atau kalian bisa membuat sendiri web page yang sesuai dengan lokasi yang ada. Misalkan di hotel Hotel Sardana, kita buat web page seperti Hotel Sardana, kita mengambil web page loginnya menggunakan widget min mk atau apapun itulah. Kita mengcloning website gitu. Nomor 13. Nah, di sini kita langsung ini ya. Nah, di sini dia akan melakukan DCP service, Flux authentication, dan juga jammer. Nah, di sini ngekat dia sengaja ya, ingat dari HP saya. Dia coba ngekat ini. Tunggu saja ya, tunggu. Oke, di sini kayaknya seperti nggak ada gambar ya. Ini kayaknya nge-lag nih. Sebentar ya. Connecting terus, dia nggak bisa. Tuh connected tuh terus aja. Nggak bisa connect. Mau nggak mau ya kita coba nih. Ini ada koneksi baru nih. Ini kayaknya lebih lebih ini deh. Dia nggak bisa nyambung. Connected gitu. Kira kita masuk ke yang ini aja deh. Web page login, browser. Connected nih. Connect. Contoh kita buka YouTube deh, YouTube. Nah, dia nggak bisa. Nah, dia kan langsung melakukan redirect ke web page kita gitu loh. Di sini memang biasa wajar. Nah, di sini kita harus masukkan password. Sama passwordnya itu dikira passwordnya ya 108588943. Masuk. Nah, di sini bentuk passwordnya udah berhasil ya. Dia langsung pada mati semua dan mendapatkan password was saved in koneksi sekian. Dan ini dia langsung masuk ke wifi aslinya. Wifi kita langsung mati. Karena kita udah mendapatkan point akses atau password yang sudah kita dapatkan. Kita bisa cek di sini home browser document. Oke, kita cek dulu. Ini saya matikan. Saya ingin tahu nih passwordnya apa gitu yang dimasukkan oleh si korban ini. Korban ini udah bisa ngakses ya. Oke, coba kita cek CD ada di mana tadi, saya lupa. X terminal. Oh iya, ada di bentar ya. Ini dia.
cd ls cd attack ls cd Capita Portal ya, karena kita menyalakan Capita Portal. Kita teknik ls. Nah di sini ada netlock, coba cek netlock ls. Nah cat rosen, nah di sini kelihatan ya passwordnya adalah sekian. Nah itu cara mendapatkan atau menghack passwordnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teknik wireless hacking ya. Oke, ada tambahan ya, saya lupa. Saya lupa. Jadi di saat kita itu udah menyelesaikan hacking kita atau setelah memakai Fluxion, nah itu dia itu masih tetap ini ya, masih belum bisa koneksi, koneksi belum ada gitu. Nah caranya adalah restart network manajernya dengan cara sudo system ctl restart network manager. Nah ini dia akan mereload atau merestart wifi kita. Restart, otomatis di sini dia akan langsung koneksi. Nah gitu, sekian. Oke, kesimpulan dari serangan tadi itu, Evil Twin itu dapat dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi ya. Selain kita mendapatkan passwordnya saja, kita juga bisa melakukan pencurian data dan juga kredensial pengguna gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah pentingnya meningkatkan security awareness terhadap serangan MITMA atau Man in the Middle Attack Evil Twin atau Root Network dengan memahami langkah-langkah serangan itu sendiri. Itu kesimpulan dari live demo sebelumnya. Lalu prefernya apa sih agar kita itu tidak terkena serangan tersebut gitu loh. Yang pertama adalah tidak melakukan koneksi ke AP duplikat. Kita harus pintar-pintar nih, ini kenapa ada serangan gitu loh, kok tiba-tiba nggak bisa koneksi, ternyata ada serangan dan tiba-tiba itu muncul. Jadi kita udah tahu nih, wah ada serangan nih, nggak boleh masuk gitu, bahaya tuh, kami nggak usah gitu loh. Itu pencegahan. Yang kedua adalah mengganti nama SSID dari AP asli gitu. Jadi di saat ada serangan langsung, nah kita harus langsung mengubah SSID yang kita punya gitu kan. Jadi otomatis penyerang itu langsung ketahuan nih, kok wah ini ada orang gitu loh pokoknya. Lalu monitoring secara berkala ya. Jadi misalkan ada serangan, bisa kelihatan tuh di capture, ada monitoring jaringan atau paket-paket yang masuk kan. Nah itu bisa kita minimalisir gitu kan. Itu preference-nya. Oke, saran. Metode ini tuh metode dan sistematika serangan cyber terhadap jaringan WLAN tidak terbatas pada MITMA. Jadi MITMA itu nggak hanya serangan ini doang ya, tapi banyak sekali serangan-serangan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sehingga ya kita butuh penelitian-penelitian metode yang lain untuk mendapatkan atau memahami metode peretasan gitu. Itu saran. Dan juga yang terakhir, live demo ini itu dapat membantu meningkatkan security awareness dalam dunia cyber untuk memitigasi kerugian-kerugian akibat serangan cyber. Nah, dengan adanya live demo ini kita bisa ini ya, lebih memahami, oh ini serangan gitu loh. Jangan sampai kita tuh sampai kena serangan karena bahaya. Kita bisa mendapatkan, karena si hacker ini bisa mendapatkan hak akses juga seperti kita gitu. Oke, itu saran dari sesi ini. Oke, thank you. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata dan juga penjelasan saya yang kurang. Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan di komentar atau bisa kontak saya langsung di Instagram ataupun Facebook ya. Akan saya kasih tahu deskripsi. Terima kasih. Stay safe dan juga terima kasih pokoknya. Stay safe and selamat siang guys. Selamat siang dan di mana tempat kalian berada. Thank you.